Ini sudah berapa orang ya, Bu ya? 21 orang, Pak. 21 ya. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Malam, Pak. Oke, sehat semua ya Bu ya, Bu Ibu ya, hari ini ya. Ini kabarnya Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Pak. Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Yang paling penting itu sehat Bapak Ibu ya. Kita Ya, Pak. percuma banyak uangnya, banyak hartanya, badannya nggak sehat, nggak bisa dinikmatin ya. Jadi rezeki Ya, yang paling utama juga sekarang yang sehat, nikmat sehat. Betul nggak Bapak Ibu ini? Mohon maaf ini malah ceramah. betul. Ya, Betul Pak, itu, Pak. betul. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan juga keimanan sehingga kita bisa berkumpul di sini belajar bersama. Ya, salat beriring salam, marilah kita sanjung lakukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita nanti nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita jadwalnya ataupun kegiatannya adalah tutorial webinar 2 ataupun web 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, Ya, Alhamdulillah Pak. hari ini minggu ini sudah masuk ke pekan kelima. Betul nggak Bapak Ibu? Pekan ke-6. Tempat, Keempat, Bapak. Keempat, Pak. Waduh, tempat, keempat Pak. nih ya. Oh iya, empat lama ya. Saya kira kelima. Ya, keempat ya Bapak Ibu ya. Ya, Alhamdulillah Pak. masih ada sekitar 4 minggu lagi Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu bisa menyelesaikan dan memaksimalkan tugas-tugasnya. Apabila ada kesulitan ataupun hal yang ingin ditanyakan, jangan sungkan bisa bertanya ataupun sharing di grup ya Bapak Ibu ya. Insya Allah saya sedikit pengetahuan saya bisa share ke Bapak Ibu rekan-rekan semua. Baik, kita ini adalah web kedua, nanti masih ada web satu ya Bapak Ibu ya. Yang alhamdulillah web pertama kita sudah berjalan dengan lancar. Dan ini kita web kedua. Nah ini malam hari ini sudah ada 21 mahasiswa Bapak Ibu. Untuk di kelas ini itu totalnya ada 25 mahasiswa, berarti ada empat sekitar 4 mahasiswa yang belum hadir. Ya, mungkin ada temannya yang di sini belum hadir sambil dicek Bapak Ibu diinfokan gitu ya. Baik. Bapak Ibu sambil saya absen gitu ya. Apakah ada sejauh ini ada kesulitan Bapak Ibu? Mohon maaf, Bapak. Saya Trisusilawati untuk web yang pertama belum bisa mengikuti karena jadwalnya telat, Pak. Mohon maaf. Nggih, mungkin Oh iya kesalahan Ibu yang saya. ngechat Nggih. di ngechat di grup ya Bu ya? Nggih, nggih, Pak. Karena saya belum bergabung di WhatsApp, jadinya kurang mengetahui, Bapak. Mohon maaf. Oh iya nggak apa-apa Bu. Nggih, Pak. Insya Allah tuab ini dan selanjutnya mohon diikuti ya Bu. Nggih, Pak. Siap, Pak. Baik, baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya.
Baik, kelihatan nggak Bapak Ibu share screen-nya? Kelihatan Bapak. Oke, ini sedikit mereview Bapak Ibu ya. Saya juga sambil menginfokan tugasnya ya Bapak Ibu ya. Itu deadline-nya tanggal 11 gitu ya. Jadi kayak masih ada waktu. Barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang belum mengumpulkan, harap segera mengumpulkan tugasnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita kemarin sudah bab satu materi yang dibahas tentang media sederhana tiga dimensi ya Bapak Ibu ya. Nah ini tugasnya Bapak Ibu membuat rancangan gitu ya. Membuat rancangan tiga dimensi apa yang akan nantinya akan dibuat oleh Bapak Ibu. Tapi itu di tugas pertama ini Bapak Ibu hanya membuat rancangannya saja. Nah ini juga apa namanya pedoman penskorannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kehadiran itu 10% dan lain sebagainya. Ini model laporannya ya Bapak Ibu ya. Tuh. Baik, bentar Bapak Ibu. Eh, Oke, sebelum membahas tugas dua, Bapak Ibu, kita akan mempelajari eh, mempelajari e-learning kita semua ya, Bapak Ibu ya, ataupun LMS kita semua. Nah, berarti Bapak Ibu sekarang ada di sesi 4 ini ya, Bapak Ibu ya. Iya, 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 Pak. Pak. betul ya. Iya, Di Pak. sesi 4 ini tidak ada tugas ya, Bapak Ibu ya, hanya ini ya, hanya web saja ya. Tulis. Iya, Iya, Pak. iya, Pak. Nanti karena tugasnya di sesi 5 Bapak Ibu. Tapi nanti akan saya beri sedikit gambaran nanti supaya waktu untuk mengerjakannya bisa minggu ini dan minggu depan. Jadi agak panjang waktunya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Jadi, waktu itu kita sudah sesi 2 ini sudah kita bahas ya materinya ya Bapak Ibu ya. Berarti yang belum itu di dan 4 ya Bapak Ibu ya. Kita bahas di Zoom ini maksudnya. Mungkin kalau baca-baca mandiri, baca mandiri sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah dibuka kan ya sesi 3 dan 4 ya Bapak Ibu ya. Di Iya, LMS-nya Pak. masing-masing. Sudah, Pak. Baik. Di sesi di tugas satu sejauh ini sudah berapa mahasiswa yang mengumpulkan Bapak Ibu? Mungkin bisa raise hand, angkat tangan yang di fitur angkat tangan ya, raise hand ada ya. Nah, itu Bapak Ibu atau dikasih jempol, saya bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan tugas eh, satunya sampai sudah dikumpul gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kasih reaction gitu ya, ada jempol, ada love ataupun yang lain ya Bapak Ibu. Silakan. Satu, dua, tiga, tiga Bapak Ibu. Bulat empat, lima, ya lima. Mas Imam sudah belum Mas Imam? Belum, Pak. Masih Oh, belum ya? digarap lagi, Pak. Oh Gitu. iya, oke 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 siap. Terus apa lagi? Yang laki-lakinya yang di Zoom ini cuman Mas Imam ya, sama Pak. Oh Mas Adi, Pak Adi. Cuman berdua kayaknya, Pak. Yang berdua ya, Imam ya. Oke. Coba sambil saya cek di e-learning saya ya Bapak Ibu ya di sesi 3 ini sudah berapa mahasiswa yang sudah mengirimkan.
Oh iya, 25 yang sudah upload itu 13 Bapak Ibu. Ya, 13. Ya, nanti kalau saya minggu ini akan saya cek, nanti kalau ada masukan ataupun yang bisa direvisi, nanti bisa direvisi sama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih ada waktu mau merevisinya, bisa direvisi. Bu Maria Iventa sudah mengirim belum Bu Maria? Mbak Maria. Mbak Maria, halo. Mbak Maria Juventa. Sudah mengirim belum Mbak Maria? Nggak kedengeran ya suaranya ya? Perkecil saja, kecil. Halo, Ya Mbak Maria, oh ada dua ini ya Mbak Maria ya. Device-nya dua ya. Mbak Maria, Maria sudah mengumpulkan. sudah Pak. Oke sudah ya. Oke aman Ya. kalau sudah. Sebentar Pak Ibu saya share screen. Oke kita langsung bahas ke sesi 3 ya Bapak Ibu ya. Nah di sesi 3 ini ada materi terkait model-model pengembangan media sederhana tiga dimensi. Ya, Bapak Ibu ya nanti silakan Bapak Ibu bisa baca di pustaka UT ya Bapak Ibu ya. Langsung dengan backingnya, tipnya ya. Nah di sini ada materi inisiasi ya. Isinya tentang desain dan pengembangan media sederhana tiga dimensi. Media sederhana dua dimensi umumnya merupakan desain yang diaplikasikan pada bidang datar. Ya, bentuk dua dimensi yaitu ya cetak, kemudian media grafis dan papan. Kemudian kalau desain media sederhana tiga dimensi diaplikasikan pada bidang yang berbentuk ada bentuknya itu Bapak Ibu ya yang bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Kemudian bentuk media sederhana tiga dimensi memiliki model padat, irisan, susun, kerja, lapangan, globe ya seperti contohnya globe itu ya bisa diamati dari berbagai sisi boneka dia memiliki bentuk riatun rotatun. Kemudian tujuan pengembangan media sederhana tiga dimensi ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu meletakkan dasar-dasar berpikir yang konkret, mengurangi verbalisme, mengurangi apa ya hanya penjelasan melalui lisan, tidak ada yang bisa untuk divisualkan gitu. Kemudian memperbesar perhatian siswa. Ya, kalau ada media tiga dimensi, media dalam bentuk yang memiliki bentuk gitu ya, jadi bisa menaikkan perhatian siswa dalam pembelajaran. Bukan berbahasa. Kemudian karakteristik penggunanya,
tingkat kecerdasan siswanya itu terdiri dari kecerdasan linguistik, logistik matematik, visual dan spasial, musik, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, dan naturalis. Kemudian strategi penggunaannya, prinsip ataupun kriterianya yang perlu dipedomani guru pada saat KBM gitu ya. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Jadi media yang dibuat itu harus memiliki eh, ketepatan gitu ya dengan TP-nya. Kemudian dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Jangan sampai kita membuat media 3 dimensi, tapi untuk membuatnya itu apa ya, sulit gitu ya. Nanti yang kesulitan kita sendiri. Kemudian keterampilan gurunya dalam menggunakan media 3 dimensinya, tersedianya waktu untuk menggunakannya, ada waktunya, dan yang terakhir sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, sampai kita membuat media 3 dimensi untuk SMP, tapi kita pakai untuk di jenjang TK gitu atau di SD. Nah, nanti tidak sesuai gitu. Nanti ada kesulitan tersendiri. Nah, itu mungkin materi inisiasinya ya. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa bisa akses di Pustaka UT ya. Di Pustaka UT lebih luas penjabarannya, Bapak Ibu. Nah, ini kita akan sedikit melihat bagaimana prosedur untuk pengembangan ti- media 3 dimensi ini. Halo teman-teman perancang media. Pernahkah Anda ingin membuat media pembelajaran 3 dimensi yang benar-benar efektif dan tepat sasaran? Video ini akan memandu kita memahami 2 langkah krusial dalam proses perancangan media, yaitu analisis kebutuhan dan perumusan tujuan pembelajaran. Media 3 dimensi adalah alat peraga yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Penggunaannya sangat membantu siswa menyerap informasi karena mereka bisa melihat langsung benda yang dimaksud. Untuk membuat media yang tepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses formal untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap yang kita inginkan dimiliki siswa. Bapak Ibu, kedengeran nggak tadi video YouTube-nya? Kedengaran Dan cuman tidak YouTube-nya kelihatan. selesai. Kedengeran, Tidak Pak. sampai selesai. Oh iya, oke. Kelihatan ya Bapak Ibu share screen-nya? Nggih, Kelihatan, kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Kelihatan, Pak. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya. Kedengeran, Pak. Kesenjangan Kedengaran, inilah Pak. yang menjadi masalah Jelas, yang Pak, harus dipecahkan jelas. melalui media pembelajaran. Ada 4 tahapan utama dalam melakukan analisis kebutuhan. Perencanaan. Tahap ini adalah tentang membuat klasifikasi siswa yang akan menjadi sasaran media. Anda perlu menentukan siapa yang akan terlibat dalam kegiatan dan bagaimana cara merencanakannya.
Tujuannya adalah memastikan bahwa media yang dibuat sesuai dengan karakteristik siswa yang dituju. Pengumpulan data. Ini adalah proses sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada tahap ini, kita mengumpulkan informasi tentang siswa, seperti pengetahuan awal dan keterampilan prasyarat yang mereka miliki. Informasi ini sangat penting karena media yang terlalu mudah akan membosankan siswa, sementara media yang terlalu sulit bisa membuat mereka frustrasi. Analisis data. Di tahap ini, kita menelaah data yang terkumpul secara sistematis untuk melaporkan pola hubungan antar data. Dalam menganalisis data, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti ekonomi, ranking, frekuensi, dan kebutuhan. Proses ini membantu kita memahami kesenjangan yang ada dan memprioritaskannya. Membuat laporan akhir. Terakhir, kita menyusun laporan yang mencakup 4 bagian. Analisis tujuan, analisis proses, analisis hasil, dan rekomendasi yang terkait dengan data. Laporan ini berfungsi sebagai ringkasan dari seluruh proses analisis dan menjadi panduan untuk langkah-langkah selanjutnya. Setelah menganalisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat penting karena berfungsi sebagai acuan dan alat ukur keberhasilan. Tujuan ini menunjukkan perilaku spesifik apa yang harus bisa dilakukan siswa setelah mereka selesai belajar. Sebuah tujuan pembelajaran yang lengkap memiliki 4 unsur penting yang dikenal dengan singkatan ABCD. A untuk audience. Ini adalah siswa yang akan belajar. Keterangan tentang siswa yang akan belajar diusahakan sespesifik mungkin. B untuk behavior. Ini adalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah proses belajar. Perilaku ini terdiri dari kata kerja, seperti menyebutkan atau menjelaskan, dan objeknya. C untuk condition. Ini adalah kondisi atau batasan yang dikenakan saat siswa diuji, bukan saat belajar. Komponen ini penting untuk pengembangan tes dan menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi. Putus. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون
Halo, halo Bapak Ibu. Iya, Halo, Pak. Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Kirain gak ada suaranya, Pak. Cek, Mau keluar halo. lagi. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Iya, Pak. terdengar, Dengar, Pak. Pak. Dengar, Pak. Walah, mati nih. Halo, Bapak Ibu semuanya. Iya, Halo, Pak. ya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak.
Bapak Ibu, mohon maaf, saya sering terlempar ini karena jaringannya di sini memang agak susah ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sampai mana tadi? Baik, di sesi 3 ini ya, kita membahas model-model pengembangan media sederhana 3 dimensi. Tadi sudah kita tonton bersama videonya gitu ya, bahwa di dalamnya ada analisis kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi yang keempat ya Bapak Ibu ya. Di sini yaitu praktik membuat media sederhana 3 dimensi. Jadi nanti tugasnya Bapak Ibu akan setelah kemarin buat rancangannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan membuat tugas selanjutnya yaitu Bapak Ibu akan membuat media sederhana 3 dimensinya. Merealisasikan rancangan ataupun sketsa yang sudah dibuat di tugas 1 gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatan nggak tugas 2-nya Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, kita sedikit mengulas materi yang ada di sesi 4 ini ya Bapak Ibu ya. Untuk versi yang lengkapnya itu Bapak Ibu bisa kunjungi Pustaka UT. Nah, ini di sini ada materinya ya Bapak Ibu ya. Ini disinggung lagi desain dan pengembangan media, media sederhana 3 dimensi. Oh, ini sama ya kayaknya yang tadi ya. Sama kayak yang tadi ya Bapak Ibu ya. Materi inisiasinya. Sini ada video. Nah ini kita sambil nonton videonya ya Bapak Ibu ya. Halo sahabat pembelajar. Video ini akan membahas model-model dalam perancangan dan memilih media sederhana 3 dimensi. Kita akan mengupas 2 model desain sistem pembelajaran yang efektif. 2 model yang akan kita bahas kali ini adalah model Azure dan model ADI. Kedua model ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memastikan media yang dikembangkan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Model Azure merupakan pendekatan sistematis yang terdiri
Kepental lagi kali ya, Pak dosennya. Karena jaringan. Iya, kayaknya Bu. Iya. Dia pun Pak Ibu Nanda, yang dari Pak Flores, Nanda Bu. terkenal. Iya, ini dari Flores. Oh iya. Salam kenal ya, Bu. Salam kenal juga Ibu. Iya. Teman-teman ini dari luar Jawa ya. Luar Jawa semua kayaknya. Iya. Kalau Enggak, saya Bu. dari Banten, Bu. Saya dari Jawa Tengah, Bu. Saya ya Karanganyar, dari Solo, Jawa Bu. Tengah. Saya dari Salam Sumatera kenal, Bu Selatan, Bu. Latifah. Semester Alhamdulillah ya, semester kita bisa semester kumpul 9 di semua, Zoom Bu. ini Semester 9 dari semua nih, Bu. berbagai. Saya Kenapa, semester Bu? 8, Ibu. Sama semester 8. Nggih, Bu. Iya, saya 8, Bu. Oh, saya semester 9 nih. Mau Oh, lulus Ibu, Nggih, Bu. Ibu Oh, prodi selesai apa, sudah. Ibu? PG PAUD. Oh iya, sama saya pakai PAUD, Bu. Sama, Bu. Kurang 1 semester ya, Bu, jenengan. Iya. Ibu enak ya, Semangat bentar lagi. lagi ya. Ibu Iya, Latifah, Ya, gimana Bu untuk semester 9-nya, Bu? Apakah masih sulit kayak semester 8-nya? Ini iya, semester 8 Putri itu. skripsi, Bu. kalau Iya, Benar? semester semester 9 itu 8. yang analisa gitu. Disuruh menganalisa Nggih. TPA, TK, dan KB. Setiap TT, Oh, setiap TT itu disuruh menganalisa, membuat laporan gitu kayak PTK. nggih. Gaya rumitnya Terus yaitu itu nanti juga ada ujiannya gitu, Bu. ujiannya ya ada, tapi kan analisa Oh, cuma belum tahu, analisa aja. belum tahu, belum tahu. Wah, gitu. Nggih. Mm-mm. Ini saya skripsi, Bu. Agak Nah, iya. berat-beratan. Oh, Ibu ambil skripsi, Kalau saya ambil karil, Bu. ya Saya Oh, ambil ada karil yang aja. semester 8 ada yang ngambil karil, ada yang ngambil itu PKP. Skripsi, iya, ya. betul, Bu. Ini ada 2 pilihan, ambil Heeh. karil atau PKP gitu, Bu. Kalau karil kan itu penelitian dulu seperti PKP. Kalau kemarin Iya, saya ambil Nggih. yang PKP, nggak usah karil. Jadi iya. Oh, double nggih, Bu. kan Nggih. kalau karil. Nggih. Bu Latifah Ya ini apa ngastonya di mana, Bu? Kenapa, Bu? Ngastonya di mana? Ngajarnya, Ibu? Oh, saya ngajar di tempat saya, Bu, di Nggih. Banten. Oh, di Banten, Jawa Barat. Iya, Nggih, Bu. iya. Jadi Ini ini lagi banyak yang lagi luar nyusun Jawa nih, karil Bu. nih. Kakak Maria udah semester berapa, Kak? Pak Nandanya kok belum muncul ini ya? Iya, Nggih, kepental terus kelihatannya jaringan. ini, Bu, terlempar kembali mungkin. Oh, nggak ada suaranya. Saya keluar. Iya. No, baru datang ada no. Sinyal kayaknya. Sepertinya begitu, Bu. Tempat di tempat saya kok suaranya menggema gitu nggih, Bu, nggih. Di tempatnya Ibu gimana untuk suaranya, Ibu? Iya. Iya, kalau kalau suara Putri iya gitu, menggema. Kalau Oh, yang lain gitu. enggak, Bu. Oh, tadi Pak Alam juga kayak gitu, Ki, Bu. Oh, kalau di saya enggak. Ibu cuma Oh, heeh. nggih. Coba tak lihat pengaturan di saya aja coba, Bu. Makasih, Bu. Iya. Iya.
Halo Bapak Ibu semuanya. Halo, Cek. Pak. Iya, Pak. Mohon maaf ini terpental-pental Bapak Ibu. Jaringan saya di sini kurang bagus. Soalnya nggak tahu ini Indosat tapi kok jelek ya Ya, sinyalnya ya. ya nggak apa-apa, Pak. Bapak Ibu di sana pakai apa ininya? Ganti Kalau Pak, Ininya saya Telkomsel. Telkomsel ya. iya Saya pakai Kalau pakai WiFi. saya Telkomsel, Pak. suaranya, Florido, Pak. kalau di saya suaranya kadang mati Pak. Jadi saya keluar, keluar masuk Zoom. Oh, ya nggak apa-apa Bu. Saya juga ini dari tadi susah masuknya nih. Saya pakai Indosat malah susah. Iya Pak. Terkait ya, materi yang ada sesi 4 ya, ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Ya tadi ada sesi 4 ini ada video ya di dalamnya ya Bu ya. Sudah ditonton masing-masing ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya. Kedengeran ya Bu ya. Tuh, ampun sinyalnya nih. Halo, halo. Cek. Iya Pak, Iya, Iya, terdengar. Pak. Pak, Ya, kedengaran, Pak. Pak. Dengar. Ya, oke, oke. Kedengaran, Pak. Baik. Di sesi 4 ini ada materi ya Bapak ya, baik inisiasi maupun pengayaan. Nah, di situ sudah ada video ya Bapak Ibu ya. Dalam video ini untuk membuat suatu desain yang baik itu ada menggunakan setidaknya ada dua model ya Bapak Ibu ya dari awal sampai akhir. Bagaimana Bapak Ibu bisa menilai media nantinya media yang Bapak Ibu akan buat itu ya. Itu ada Bapak Ibu bisa mengikuti model ADI dan juga model Azure ya. ADI itu kalau saya sih rekomen ke yang model ADI ya Bapak Ibu ya. Kalau ADI itu ada lima langkah ya di dalamnya. Kalau Azure ada 6 ya Bapak Ibu ya. Kalau ADI itu ada analisis ya. Bagaimana Bapak Ibu sebelum membuat media pembelajaran ya, khususnya media sederhana 3 dimensi, itu Bapak Ibu bisa menganalisis terlebih dahulu, analisis kebutuhan. Bapak Ibu bisa melihat apa saja karakteristik daripada tempat yang akan Ibu buatkan media gitu ya. Kemudian karakteristik siswanya, sarana prasarananya apakah mendukung dan lain sebagainya. Nah, itu bisa Bapak Ibu sebelum membuat media pembelajarannya, khususnya media 3 dimensi ini, Bapak Ibu analisis terlebih dahulu, analisis kebutuhan. Kemudian ADI hanya analisis, D-nya itu desain. Artinya Bapak Ibu mulai
Baik Bapak Ibu, supaya nggak berat, kayaknya off cam saja deh. Kayaknya keberatan kalau on cam. Suaranya kedengeran ya? Kedengar, Kedengeran, Pak. Pak. Beneran, Pak. Ya, Bapak Ibu. Kedengaran, Pak. Ya, Bapak Ibu, untuk membuat media dari awal analisis sampai dengan evaluasi gitu ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Setidaknya ada dua gambaran model yang ditampilkan dalam video, ada Azure dan Adi. Kalau saya rekomen untuk yang model Adi, Bapak Ibu, itu lebih apa namanya, langkahnya lebih sedikit dan lebih mudah untuk digunakan. Adi tadi ada 5 ya Bapak Ibu ya. Adi yang pertama analisis, kemudian desain, buat ininya, rancangannya, sketsanya, kemudian pengembangan ya, dikembangkan, implement, kemudian analisis, desain, development ya, kemudian I-nya implementation, nah diterapkan kepada siswanya, bagaimana efektif tidak media Bapak Ibu diterapkan kepada siswa gitu ya. Pertama tadi analisis, kemudian membuat medianya, kemudian dikembangkan apa saja yang perlu dikembangkan, medianya kurang apa, kemudian diimplementasikan, diterapkan kepada siswanya, peserta didiknya, jenjangnya apa, misalkan jenjang SMP, PAUD, TK, SMA, ataupun perguruan tinggi gitu. Lalu setelah diimplementasikan, jadi evaluasi bagaimana materi yang diajarkan menggunakan media tersebut, apa ya, meningkatkan hasil pembelajaran atau tidak, dan dievaluasi medianya, eh, apa namanya, ada kekurangan atau tidak gitu, ada kesulitan atau tidak, sehingga media itu bisa untuk seterusnya bisa lebih baik lagi, dan juga diukur, dievaluasi dievaluasi yang terakhir model ADI ini evaluasi untuk mengevaluasi hasil belajar siswa juga, apakah terjadi peningkatan atau tidak, terjadi peningkatan yang signifikan atau tidak gitu ya. Jadi keberhasilannya terukur dari evaluasi yang ada di model ADI ini. Mungkin itu Bapak Ibu materinya yang ada di LMS ya. Kalau kita masuk ke sesi 5 itu, di sesi 5 ada menu tugas, kemudian materi implementasi, sama ada videonya juga gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Baik, itu saja mungkin untuk pengantarnya. Kemudian yang ada di sesi, saya izin sedikit share screen terkait tugasnya ya Bapak Ibu di sesi 5, mungkin bisa jadi gambaran gitu ya. Bentar Bapak Ibu. Baik, terlihat nggak Bapak Ibu share screen-nya?
Tidak, Pak. Tidak terlihat, Pak. Belum, Pak, belum. Belum ya? Belum kelihatan, Pak. Belum Belum kelihatan. kelihatan, Pak. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau eh, terputus-putus. Insya Allah minggu depan web 3 saya coba ganti sinyalnya untuk menggunakan Telkomsel. Baik, Pak. Oke, kelihatan Bapak Ibu sudah saya share screen. Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Ya, Pak. mungkin bisa sambil di screenshot ya Bapak Ibu ya nanti mulai mulai menyicil barangkali supaya tidak ketumpuk-tumpuk. Untuk yaitu Bapak Ibu praktek membuat media sederhana 3 dimensi. Jadi setelah kemarin membuat rancangan, membuat desain, membuat sketsanya, Bapak Ibu lanjut di tugas 2, Bapak Ibu akan praktek membuat media sederhana 3 dimensinya. Instruksinya bisa dicoba Bapak Ibu. Rekan-rekan mahasiswa, buatlah media sederhana 3 dimensi sesuai rancangan yang telah Anda buat pada tugas 1. Proses pembuatannya harus didokumentasikan dengan baik dan hasil akhirnya harus mencerminkan rancangan yang telah disusun. Setelah selesai, bandingkan hasil akhir dengan rancangan dan refleksikan proses pembuatan yang Anda lalui. Apa ada kesulitan atau tidak gitu ya. Jadi ini untuk praktek ini harus didokumentasikan Bapak Ibu supaya terlihat memang itu karya Bapak Ibu, kemudian tidak asal ngambil, tidak asal comot, tidak copy paste gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya itu ada yang pertama Bapak Ibu silahkan menyiapkan alat dan bahannya, dikumpulkan jadi satu ya apa saja yang dibutuhkan yang sesuai dengan rancangan Bapak Ibu di tugas 1. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa mulai membuat media sederhana 3 dimensinya sesuai dengan sketsa, rancangan, ataupun deskripsi di tugas 1 Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga mendokumentasikan proses. Jadi setiap tahap pembuatannya bisa Bapak Ibu menggunakan foto dokumentasinya atau Ini Pak Nandanya terlempar lagi nih. Kelihatannya begitu, Bu.
Iya, Bu, kayaknya Pak Nandanya terlempar lagi. Mesake, Bu. Nggih, Bu. Halo Bapak Ibu. Ya, Halo, Pak. Pak. Halo, Halo Pak. Pak. Baik, Terlempar lagi, Pak. ya ini maaf. Jadi ya Bapak Ibu sebentar ini penjelasan terkait tugasnya ya. Nah ini tugasnya Bapak Ibu ya. Langkah-langkahnya Bapak Ibu silakan siapkan alat dan bahannya. Kemudian setelah siap semua Bapak Ibu bisa langsung mulai membuat medianya gitu ya. Kemudian didokumentasikan baik dengan foto ataupun video. Lalu dicari yang mudahnya. Kalau memang bisa ataupun mau coba membuat video dokumentasi juga boleh gitu ya. Karena banyak sekarang contoh-contohnya orang membuat suatu karya didokumentasikan menggunakan video juga sudah banyak. Ya silakan dicari yang paling mudah, yang terjangkau gitu ya, yang eh, ya itu yang mudah lah. Atau men-challenge membuat video juga masalah.
Suaranya masih di mute, Pak ya. Oh iya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, jadi silahkan didokumentasikan ya prosesnya, baik menggunakan foto ataupun video. Kemudian silahkan yang terakhir membuat laporan ya Bapak Ibu ya, dan juga refleksi apa saja yang ditemukan dalam proses tersebut, apa ada kesulitan ataupun yang lain-lainnya. Kemudian ini ada pedoman persukarannya 100% dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Kesesuaian dengan hasil rancangan itu 30%, kualitas pengerjaannya 30%, dokumentasi prosesnya 20%, refleksi dan analisis hasil 10%, kehadiran web 10%. Nah, ini contoh untuk laporan tugas duanya, Bapak Ibu ya, ditulis identitasnya, kemudian didokumentasikan pembuatan media seperti Bapak Ibu ketika menyiapkan bahan dilampirkan fotonya ataupun kalau memang video. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sedikit gambaran untuk tugas duanya ya Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin bisa mulai dicicil dari sekarang, Bapak Ibu menyiapkan alat bahannya, kemudian dokumentasikan prosesnya. Iya, Pak. Iya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Sedikit itu menyinggung terkait tugasnya ya Bapak Ibu ya. Di, bila membutuhkan screenshotannya ataupun filenya nanti saya kirim gitu ya supaya Bapak Ibu bisa membuat mulai membuat ataupun menyicil tugasnya. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Imam. Pertanyaan pertama, Pak, untuk tugas satu ini kan membuat sketsa. Berkali-kali mencoba membuat sketsa dengan tulisan sendiri, hancur jadinya, Pak. Nggak, nggak ada Sebenarnya kenapa bakatnya, Pak? bakatnya mendesain Ya kayaknya, kenapa Pak. Mas? Pun, boleh nggak Pak, sketsanya itu kita ambil dari internet atau seperti apa gitu, kita membikin. Halo Pak.
Pak, sepertinya di chat di grup aja ya pertanyaannya. Kayaknya Iya, kepental lagi nih. iya Bu. Iya. Jadi kalau di sini kurang ini ya, kurang kurang respon, kepental mulu. Iya. Bapak jurusan apa, Pak? Prodi apa? Jurusan PAI Bu, Pendidikan Agama Islam Bu. Oh, iya. SD apa umum? Umum. Umum Bu. Oh, iya. Oke. Kalau saya sih, Pak, sketsanya ya kan web kemarin teh dibahas ya. Iya. Katanya boleh seperti saya mah ini aja apa alat-alat yang akan digunakan dan bentuknya itu seperti apa gitu. Gitu saja saya mah. Hmm, Dan diperbolehkan sama Pak dosen waktu pertama saya nanya ya di web satu iya. TA. Iya, Iya. tapi kurang tahu ya, Oh, nggak nanya lagi nanti di chat lagi. iya. Soalnya kalau disuruh gambar sendiri, hancur Bu. Iya, iya bener Pak. Apalagi kayak saya sudah sepuh, atau susah mau menggambar. Iya. Iya, Bu, sama. Saya juga untuk gambarnya ngambil di internet juga, Bu. Tapi Iya, jadi tetap saya saya praktekkan saya ke anak. iya, saya bertanya kan waktu web kemarin Pak, gimana kalau bahan-bahannya dan contoh permainannya. Kalau saya kan PAUD ya Pak, Bu. Kalau contoh permainannya seperti ini bahan-bahannya katanya nggak apa-apa gitu. Ya udah yang saya kirimkan seperti itu. Tahu belum direspon. Sama Ibu. Tapi kan itu Bu, sketsanya aja kan Bu, bukan sama bahan-bahannya kan Bu. Yang Iya, kalau iya, iya. kalau saya sama bahan sebab saya bertanya katanya boleh. Hmm, Iya, Sketsa iya. terus di bawahnya teh kan dikasih deskripsinya. Deskripsinya apa-apa bahan yang akan digunakan, iya diuraikan. betul, Pak. Bener yang Iya, di iya ngendikake diuraikan Ibu kan sama kita Latifah ya. itu betul, nggih. Iya, Saya juga Iya. bahannya saya foto dulu. Habis iya, itu saya siapkan, praktekkan, tapi untuk sketsa gambarnya saya ngambil dari internet, Ibu. iya, iya saya gitu. Iya, iya. Paham Bu, iya. Iya, Soalnya kan kalau kita ngelihat di laporan tugasnya itu kan cuman sketsa di atau gambar media 3 dimensi tidak dilampirkan untuk bahannya. Makanya agak bingung kan tadi, Bu. iya, iya emang kayak gitu di e-learningnya ya. Nggih, Berhubung di saya, e-learning. iya, berhubung saya bertanya, katanya boleh. Ya udah saya nggak apa-apa. Nggih, Sebagian sketsa, sebagian bahan-bahan dan nggih, uraiannya gitu deskripsinya. nggih. Mungkin mungkin boleh mungkin. Saya udah bertanya. Saya Nggih, ngirimnya juga kayak gitu, Ibu. Iya, Dokumentasi, Silakan Mas Imam, bahan-bahan, lanjut. iya. terus nggih. Kalau untuk untuk kalau untuk PAI nanti dipraktekannya ke mana Pak ya? Muka anak-anak Bu Silakan mungkin apa Pak. ada abjad huruf gitu. Iya, kalau PAI ya. Kalau kita kan anak PAUD kan boleh seperti permainan. Iya. Sharing ya Pak, maaf ya bertanya ya. Sharing aja. Nggih, Ya, iya nggak apa Bu, Latifah. Saya malah senang kalau Bapak Ibu bisa nggih. sharing. Iya Mas Imam gimana Mas Imam? Ini Pak untuk laporan tugas satu ini kan poin yang kedua itu kan melampirkan sketsa. Cuman ketika kita membuat sketsa dari gambaran kita sendiri itu kacau Pak jadinya nggak ada bakatnya menggambar gitu ya mensketsakan itu Pak. Nah, Ya, kalau untuk itu kan ada opsinya Pak Mas Imam. nggih, Jadi nggak nggih, harus sketsa sih bisa menggunakan gambar gitu ya, gambar sudah dimodifikasi misalkan Pak Imam
tidak bisa Nggih, membuat sketsa ya, ada gambar yang masih polosan di internet gitu ya. nggih. Ya Mas Imam bisa dimodifikasi gitu ya gambar itu, diberi keterangan, kemudian diberi apa namanya penjelasan penjelasannya, kemudian Oh, nggih. dikasih logo dan lain sebagainya itu kan bisa dimodifikasi. Artinya kalau memang kesulitan di membuat sketsa ya nggak apa-apa dibuat saja Nggih. gambar, cari yang gambar yang mendekati. Nggih, Pak. Ya, silakan Mas Imam, ini udah masuk lagi nih. Alhamdulillah. Masih di mute Mas Imam. Oh, nggih. Mohon maaf, Pak. Nggih. Hmm? Punya Nggih. Ima ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, tadi kan di tugas 2 itu kita mencantumkan video atau foto. Kalaunya video itu ada durasinya kah, Pak? Takutnya nanti kelamaan ataupun kependekan, Pak. Nggih, mohon penjelasannya, Pak. Oke, siap. Oke, Mas Imam, untuk yang pertama tadi sudah ya, sudah saya jawab ya. Mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan gitu ya. Intinya, Nggih, siap, Pak. kalau memang sketsa kesulitan, ya bisa diganti gambar yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu. Kalau untuk Nggih, siap. video, nggak ada batasan minimal atau maksimal, Mas Imam. Jadi bisa durasinya berapa saja. Yang penting kan itu nanti bisa diupload linknya ya, linknya diupload, kemudian linknya yang disertakan di eh, di ininya laporannya gitu ya. Jadi tidak ada batasan minimal harus berapa menit atau maksimal berapa menit, enggak. Yang penting terdokumentasikan dengan baik, bisa dilihat. Nah, itu sudah cukup lah gitu. Nggih, terima kasih, Pak, jawabannya. Oke, siap. Sama-sama Mas Imam. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang lain, silakan apabila ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Tadi udah di screenshot ya Bapak Ibu ya untuk tugasnya ya. Nggih, Tugas sudah, Pak. dua ya. Karena kan di Sudah, sesi 5 kan Bapak Ibu belum bisa mengakses ya. Iya Pak. Jadi Ya, kita itu bisa nyicil, ya. jadi bisa nyicil. Nanti kalau memang dibutuhkan PDF-nya, saya kirim juga Bapak Ibu. Iya Pak, di grup aja kirim Pak. Gak apa ya, saya kirim ya. Iya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Bu Latifa ataupun Bu Aziza, Bu Silvia, Bu siapa lagi? Bu Puji. 3 menit lagi lah, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Ya 8.40. Berarti 80 itu udah 100 menit. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain nggak ada kesulitan ya untuk yang apa namanya tugas pertama ya Bapak Ibu ya. Saya cek itu masih 13 yang mengirimkan. Yang penting jangan sampai lewat sesi apa namanya deadline-nya ya, Bapak Ibu ya. iya Pak. Baik. Pak. Oh, sudah 14 ini. Berarti masih kurang lebih 11 lagi. Waktunya tinggal 6 hari lagi ya. Silakan di ancer-ancer.
Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin cukup ya. Mbak Bu Risna, ada yang mau ditanyakan? Bu Latifa? Udah cukup, Pak. Ya, Cukup ya. ya. Baik, nanti Pak, nggak ada setelah ini Pak. silakan Zoom-nya tidak akan saya matikan. Barangkali mau diskusi Bapak Ibu ya silakan. Saya persilakan untuk dipakai Zoom-nya karena ini masih bisa dipakai gitu. Dia bisa dipakai untuk diskusi Bapak Ibu semua. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau cukup Iya mungkin Pak. sebelum saya tutup kita berfoto terlebih dahulu sesi dokumentasi. Mungkin Bapak Ibu yang memungkinkan untuk apa namanya kameranya di on, harap di on kan sebentar. Ya, ya Pak Ibu. Oke, saya izin apa namanya izin screenshot ya Bapak Ibu ya. Saya juga Iya mau Pak. mengaktifkan kamera takutnya sinyalnya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Baik, saya izin screenshot ya Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga, dua, tiga. Oke, eh, cukup ya Bapak Ibu ya. Iya Mas Pak. Adi, Mbak Ulfis, Bu Gaida. Oke, mungkin itu Pak, saja. maaf, Pak. Untuk absen gimana, Pak? Oh iya, oh iya sebelum saya absen ya. Oke, Iya, Pak, absen absennya, ya Pak. Bapak Ibu ya. Sebentar saya buat karena yang absen ini sekarang ini untuk sesi 2 dan sesi 3 langsung tutor yang mengabsenkan Bapak Ibu. Oke, sebentar saya buat absennya. Ya, buatkan daftar hasilnya. Bentar ya Bapak Ibu. Baik, siapa saja di sini? Bu? Coba disebutkan namanya satu persatu ya Bu ya. Nanti gantian ngomong. Saya cek. Saya absen di e-learningnya. Coba silakan pertama Bu. Saya, Pak, Mutiara Saya Masih Rahmawati. Pak. malam ya.
Absen aja Pak sama Bapak. Nanti kita bilang hadir. Iya, Nulis hadir. nama di grup, Pak. Nulis nama di grup. Halo Bapak Ibu, cek. Baik, Halo Pak. silakan sebutkan namanya satu persatu ya Bapak Ibu ya. Absen dari Atas nama Maria Hopeng Suci, Pak. Tarbu. Halo, Pak. Ibu ya. Pungki tidak ada ya, tidak ada Dita. Mbak Dita ada nggak? Kita setia, Pak. Saya panggil satu persatu aja Bu ya. Kalau ada namanya nanti silakan bilang hadir gitu ya. Oke, Pak. Iya Pak, panggil aja satu persatu Oke, Pak. biar Ya. ngeriweh. Panggil aja, Pak. Nanti kita bilang hadir. Iya Bu, siap. Panggil. Ya. Mbak Dita ada nggak ya? Mbak Dita? Ada, Pak. Mbak Dita ada nggak? Ada ya? Ada, Pak. Oh ya ada, oke. Mbak Risna, Hadir. Mbak Latifa, Hadir Latifa Pak. ada nggak? Ada Pak hadir. Oh iya. Mbak Siti Nurfadila, ada nggak? Nggak ada ya. Oke, Silvi Duyana, Hadir, Pak. Hadir. Tri Susilawati. Hadir, Pak. Oh iya, siap. Roeda nggak ada ya? Meli Purnawati, Hadir, Pak.
Nelly, Nelly, ini nggak Nelly? Hadir, Pak. Oh iya, ya Bu. Rida, Ganda Pasya hadir, Pak. ya Bu. Sebentar Bu ya. Rida, Bu Rida, ada nggak? Hadir, Pak. Oh ya, Bu Rida hadir ya. Hadir. Ulfi, Ulfi, Nurul, Ulfi, Hadir, Pak. Ulfi ada nggak? Hadir, Pak. Ya, I Gusti Ayu, ada nggak I Gusti Ayu? I Gusti Ayu nggak ada ya? Kemudian Tri Purwati, Hadir, Pak. Maria Yuventa, Hadir, Pak. ya Siti Khairia, Siti Khairia ada nggak, Bu Ibu? Nggak ada ya. Kemudian Masito Puspitasari, Masito nggak ada ya. Hadir, Pak. Masito, Bu Masito ini baru join ya Bu ya. Ya, Pak, mohon maaf, Pak, tapi kelupaan karena ada acara di rumah. Ya, Bu. Selanjutnya sebentar. Siti Sundari ada nggak ya? Siti Sundari, Pak. ada ya. Baik. Gimana Bu? Yang suara barusan siapa ya? Halo. Putus-putus, Pak, suaranya. Sinyal. Sinyal tuh. Masih oh, ini enggak tuh. Di depan ini bisa Makan apa tadi makan? Ulang mau makan itu. Pak benar kan?
Baik, lanjut Bapak Ibu sedikit lagi tadi yang belum terabsen. Latifatil Aziza ada ya, Mutiara, Hadir, Pak. Mutiara Rahmawati, Iya, Pak, hadir. Hadir. Saya, Pak. Saya, Pak. Hadir. Mutiara. Oh, bukan. Dari tadi hadir ya Bu Mutiara ya? Apa baru join? Oh, enggak, Pak, dari awal udah ikut, udah join. Oh, Saya masuk tadi jam 7, jam iya Bu, 19.00. siap. Mutiara ada, Adi Prasti ada ya? Ada Pak. Audi, Adriana, Hadir, Pak. Audi, mana Audi? Mbak Audi yang mana? Hadir, Pak. Hadir. Itu yang di grup, yang itu siapa? Yang lembur di kerjaan itu siapa ya Bu Ibu ya? Nggak ada di sini orangnya ya? Bu Audi, Mbak Audi dari tadi apa barusan? Sudah dari tadi, Pak, tapi hanya tidak on cam aja. Ya, oke, oke. Nadia Lumangga, nggak ada ya? Hadir, Pak. Ada. Ada Mana? dari tadi, Pak. Itu apa-apanya. Oh, Mbak Nadia ada ya? Kirain saya nggak ada. Ada, Pak. Dari tadi ya, Hadir terus. Mbak Nadia? Iya, dari tadi udah sejam lebih. Nanti saya screenshot. Dari tadi Mbak Nadia? Iya, Pak, nanti saya screenshot buktinya ya. Oh ya, oke. Oke deh. Oke, sebentar. Ada yang belum terabsen kira-kira? Saya belum Pak. Siapa? Atas nama Siti Nurfadila, Pak. Imam Maliki Pak. Imam Maliki sudah saya absen. Siti Nurfadila. Iya, Siti Pak. Sundari sudah belum? Oh, Siti Nurfadila ada ya? Oke, ada ya Bu ya. Iya, Pak. Keluar Terus apa masuk lagi? Zoom terus. Siti Sundari sudah belum Pak tadi ya? Siti Sundari. Iya. Siti Sundari. Benar. Bapak, kalau Gaeda tadi sudah Hadir, Pak. Beda sudah sudah. terabsen kan? Ya, baik, Pak. Beda sudah. Oke. Puji Rahayu belum, Pak. Puji Rahayu. Sudah Bu, sudah saya absen kan ada. Oke, makasih, Pak. Ya, yang belum tadi siapa ya? Siti Sundari udah belum Pak? Dari sudah, Siti Sundari udah. Oke. Udah semua ya Bu Ibu ya. Latifatul Aziza, Pak. Udah Mbak. Mbak Latifah udah. Latifatul Aziza ya udah. Oke. Cukup ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya absen dan juga kita sudah selesai sudah pukul 9. Harapannya Bapak Ibu sudah bisa mencicil untuk tugas 2 ya Bapak Ibu ya, supaya nilainya maksimal nanti. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang perlu didiskusikan lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Maaf Berhubung Pak, waktu saya juga mau sudah. tanya kemarin yang web pertama itu yang absen itu gimana Pak? Absennya? Absennya sudah dikirim waktu itu. Sudah. Dari belum absen ya waktu ya? Apa kenapa? Yang absennya yang Kan salah salah ngisi itu ya? pencet. Oh, ya. Oh ya, sudah saya perbaiki kok. Oh ya Ngisi-ngisi itu Pak, udah saya terima pindah. kasih. Kalau yang ini. Oke. Oke, cukup ya. Ibu ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah malam juga. Bapak Ibu pengen istirahat. Cukup ya Bu Sudah, Ibu ya. Pak. Iya, Pak. Oke, kalau cukup sekian. Oke, kalau cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini mau Terima dipakai kasih Pak Emir. kalau enggak Terima kasih, Pak.
Udah ngantuk, Pak. Gimana Bu? Keluar. Oh iya dah. Enggak apa-apa. Iya, Pak. Udah ngantuk, besok mau ngajar kok, Pak. Boleh undur diri nggak Pak kalau sudah? Bapak kah? Udah sakit bakar. Ada yang janggal dong. Ya, dijelek ke kan. Mau buat apa itu kan Apa sih yang mau foto? Mau buang. Kemarin buang. buat yang ada ke depan yang ada di situ. Udah selesai ini. Kemarin buang. Udah belum menjahit.